Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang di channel Flower Hijrah, tempat perjalanan berbagi nasihat ulama, nasihat diri dan pengingat agar senantiasa kembali di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, yatba'ul mayyit thalath, diikuti orang meninggal dunia tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluh. Saya dapat pelajaran, seluruh manusia punya kawan, punya sahabat, tapi begitu meninggal dunia itu sahabat tidak boleh ikut, pisah. Mana ada sahabat kita yang rela ikhlas mau masuk jadi sahabat kita di dalam kubur? Tidak ada. Biarpun sahabat akrab, kalau kita sudah masuk kubur, dia minta izin, maaf saya tidak boleh ikut, pisah. Kata murid ini kepada gurunya, saya mendapatkan pelajaran kalau manusia mengambil sahabat akrab tapi begitu masuk kubur dia boleh pisah, saya jadikan amal salih adalah sahabatku, saya jadikan amal salih adalah temanku, saya jadikan amal salih adalah akrab dan rapat samaku. Karena saya yakin begitu saya meninggal dunia, masuk kubur, satu-satunya yang boleh temani saya, yang boleh sahabat sama saya, yang boleh ikut sama saya adalah amal salih. Dan sudah Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, yatba'ul mayyit thalath, diikuti orang meninggal dunia tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, yang kedua harta, yang ketiga amal. Kalau orang sudah mayat, mau dihantar ke kubur, mau dimakamkan, mau dikuburkan, diikuti tiga, temanin, ikut tiga: keluarga, harta, dan amal salih. Begitu mereka sudah dikuburkan, sudah ditanamkan, kata Rasulullah, pulang dua, diam satu. Pulang balik keluarga sama harta. Tapi yang diam di situ dan ikut masuk adalah amal. Amal salih maupun amal tidak salih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh karena itu seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia boleh tahu amal salih sangat diperlukan nanti. Oleh karena itu yang semestinya perhatian kita sepenuhnya bukan kepada keluarga, bukan kepada harta dunia kita, tapi perhatian kita kepada amal kita. Karena ini yang menjaga kita nanti. Boleh dengan amal salih itu sudah di dunia kubur, boleh jadi sinar. Allah bagi cahaya. Cahaya dari mana? Salat, wudu, sedekah, puasa, silaturrahim, akhlak mulia, amanat, jujur, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Semua kebaikan dia usahakan dan dia amalkan. Di situ Allah terangkan kubur yang namanya kubur sempit, gelap, dan kita sudah nampak macam mana kubur. Dan tidak ada di dunia orang masuk kubur sudah dibagi lampu di dalam. Tidak ada. Apakah anda sudah nampak? Masuk dalam satu kubur, buka, ada semua, ada tempat tidur, ada apa namanya, lemari es, ya, untuk minum-minum nanti, ada enggak? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali. Selimut, bantal, boleh masuk sana? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Biarpun raja, biarpun sultan, biarpun menteri, biarpun orang kaya, biarpun apapun jabatan, biar miskin, boleh di dunia beda rumah. Orang kaya punya istana, punya rumah bagus, orang miskin punya rumah sederhana, tapi kalau dalam kubur sama, tidak beza. Tapi yang boleh jadi beza kalau di kubur, bukan soal kaya miskin, bukan soal orang mulia, soal orang biasa, tapi yang menjadi beza dalam kubur adalah amal salih. Disitulah dengan amal salih Allah terangkan kubur yang sempit, yang gelap, tidak ada udara, tidak ada angin, tidak ada oksigen, tapi boleh orang yang masuk di sana karena dia banyak istighfar, banyak jaga salat, banyak salat malam.
Allah luaskan dia punya kubur. Sebagaimana kata Rasulullah, Allah jadikan kubur itu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan boleh juga kubur itu menjadi lubang dari lubang neraka. Apakah kita sudah bersedia masuk rumah baru itu sesuatu yang mesti? Tidak boleh seorang tidak masuk sana. Semua mesti masuk. Semua mesti masuk. Apa itu orangnya, dari mana orangnya, Muslim, non-Muslim, apapun agamanya, apapun budayanya, Arab, non-Arab, semua masuk kubur itu. Semua masuk. Nampaknya kubur itu sama, tapi sungguh di dalamnya sangat beza. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب